إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت علام الغيوب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. Dan aku semua yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Al-Qadri, kepada Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Buisi, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Sa'id, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahab Zakaria dan seluruh ulama-ulama Darul Da'wah wal Irsyad dimanapun mereka berada, pada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada kedua orang tua kita masing-masing. Wa ala hadhihi qiyam wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada pengarang kitab yang insyaallah akan kita bahas ini, yakni kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ini adalah kitab tauhid tentang akidah Islam, ya, tentang keyakinan-keyakinan dalam agama Islam. Adapun pengarang kitab ini adalah Syekh Tahir bin Salih Al-Jazairi. Syekh Tahir bin Salih Al-Jazairi. Katakan Al-Jazair ya, karena dari Jazair. Andaikan dia dari Indonesia, maka gelarannya Tahir bin Salih Al-Indonesi. Kalau dia Bugis, maka gelarannya Tahir bin Salih Al-Bugisi, Al-Marangkai, Al-Bontani, ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Ruh Syekh Tahir bin Salih Al-Jazair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kitabnya masih sementara dalam pengiriman, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan minggu depan sudah ada di tangan anak-anakmu semua untuk sama-sama diterjemahkan.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa artinya itu? Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alihi kepada keluarganya, wa sahbihi kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Amma ba'd, fahadhihi risalatun mustamilatun 'ala al-masail al-muhimmati fi 'ilmi al-kalam. Bahwa sesungguhnya risalah-risalah ini itu memuat tentang persoalan-persoalan penting dalam ilmu kalam. Ya. Qaribatun al-ma'khadhi lil afhami, dengan susunan bahasa yang sangat mudah dipahami. Jadi apa yang dituliskan oleh Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazair di dalam kitab ini itu disusun semudah mungkin. Jadi bahasanya sangat mudah dipahami. Makanya dari seluruh kalangan, mulai dari kalangan seperti kalian, itu sangat mudah mempelajari kitab ini. Sangat mudah untuk memahami bahasa dari kitab ini, karena memang sengaja beliau menyusun bahasanya ya dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Ya. Waja'altuha ala tariqis su'al wal jawab, dan dijadikannya penyusunan kitab ini itu menggunakan metode tanya jawab. Jadi mudah dipahami karena pertanyaan kemudian jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Ya, jadi sangat mudah untuk dipahami. Ya. Jadi dia sendiri yang bertanya, dia sendiri yang jawab. Jadi sangat enak untuk anak-anakku semua nanti hafalkan, ya. Wa tasahaltu fi ibaratiha tashilan litullabi, dan sangat mempermudah penjelasannya. Tashilan litullabi, untuk mempermudah bagi yang penuntut ilmu, bagi kalian-kalian semua yang lagi menuntut ilmu. Ya, itu yang kalau ada temannya yang ngantuk itu dikasih bangun, bagian tidur, kasih kaget nih. Nah, itu pembukaannya ya. Al-muqaddimatu wa tashtamilu ala salati masail, ya. Dan pembukaan ini menunjuk pada tiga masalah, tiga pertanyaan, ya. Jadi ada tiga persoalan yang akan kita bahas pada muqaddimah kali ini. Pertanyaan yang pertama, jadi cukup kamu tulis, kalian tulis bahasa Indonesianya saja, ya, tidak usah bahasa Arabnya. Ya, nanti kalau ada kitabnya, nanti tinggal kamu terjemahkan di atasnya. Atau paling bagusnya itu kamu tulis tangan dulu, misalkan satu halaman ditulis tangan, baru diterjemahkan atasnya. Nah, itu paling enak itu. Karena kalau langsung di kitabmu itu akan kotor kitabnya. Nah, pertanyaan pertama, ma ma'nal aqidatil islamiyah?
Apa arti dari akidah Islam? Apa arti dari akidah Islam? Ya. Al-aqidatul islamiyah, adapun yang disebut, yang dimaksud aqidah Islam, hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islami ay yajzimuna bisihatiha, yaitu segala apa yang menjadi keyakinan seluruh umat Islam. Jadi apapun yang diyakini oleh seluruh umat Islam, ya, atau apa yang diyakini akan kebenarannya, ya. Jadi segala sesuatu yang diyakini oleh umat Islam dan diyakini kebenarannya, itulah yang dimaksud dengan akidah Islam, ya. Misalkan keyakinan kita tentang Tuhan Allah, keyakinan kita tentang malaikat, keyakinan kita tentang kitab, keyakinan kita tentang rasul-rasul Allah, keyakinan kita tentang hari akhir, keyakinan kita tentang qada dan itulah akidah Islam. Maka buku ini itu akan membicarakan tentang seputar itu, ya. Jadi anak-anakku harus paham dengan isi dari kitab ini. Penting untuk kalian tahu supaya akidah kalian itu tidak mudah terombang-ambing. Sekarang terlalu banyak aliran-aliran, sudah terlalu banyak aliran-aliran sesat. Kalau kalian tidak ada pedoman, fondasi dari kitab ini, tidak memahami tentang keyakinan-keyakinan dalam Islam, maka kamu mudah diombang-ambing oleh aliran. Kamu cuma lihat di YouTube, oh ternyata begitu, oh ternyata begitu, habis kotanya, itulah yang kemudian diserap menjadi sebuah keyakinan, ya. Inilah yang kemudian banyak menyesatkan. Makanya dalam belajar ilmu agama itu harus ada ustadz, ada pembimbing. Tidak boleh kita belajar mandiri. Ustadz, saya tidak usah masuk pesantren ustadz. Sekarang Ustaz, ada pesantren yang paling terkenal, cukup siapkan kuota Ustaz. Pesantren apa itu? Pesantren YouTube. Gampang di YouTube Ustaz. Sudah ada semua ustaz-ustaz di situ. Semua ilmu-ilmu sudah ada di dalam situ Ustaz. Tidak usah pesantren, tidak bisa. Kenapa? Karena ilmu itu harus berguru. Karena ada penjelasan-penjelasan yang tidak mampu dijelaskan oleh kitab kecuali hanya guru yang mampu menjelaskan apa maksud dari apa yang dijelaskan dalam kitab, ya. Orang yang tidak pernah mondok di pesantren, misalkan belum pernah baca tentang kitab ini Al-Jawahirul Kalam, lalu kemudian mau bahas tentang kitab ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia belum pernah mendapatkan penjelasan tentang apa yang ada dalam kitab ini. Karena bahasa Arab, apalagi kalau bahasa Indonesia. Sekarang kitab-kitab bahasa Indonesia sudah banyak diselewengkan artinya oleh orang-orang yang punya kepentingan yang mau merusak aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap dia pakai kitab kita, tapi dia terjemahkan salah-salah. Sehingga banyaklah kemudian anak muda yang beli kitab terjemahan, lalu kemudian tidak tahu maknanya, itulah yang diserap. Ini yang banyak merusak. Makanya anak-anakku dalam pengajian seperti ini catat hal yang penting-penting, dicatat. Ya, wajib bagi kalian punya buku tulis. Jadi yang penting-penting saja kalian tulis, ya. Jadi akidah Islam adalah segala sesuatu yang diyakini menjadi keyakinan seluruh umat Islam yang ada di dunia. Itulah akidah Islam. Dan memang dibuktikan akan kebenaran
terhadap keyakinan itu. Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, ma ma'nal Islam? Apa itu Islam? Ada yang tahu apa itu Islam? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu apa itu Islam. Amma kau tidak ada yang tahu tentang Islam. Agama apa pada ini? Agama Kristen kah? Coba siapa namanya? Siapa? Konkret. Oh, Sobri. Coba Sobri berdiri. Jelaskan kepada Ustaz apa itu Islam. Jangan ketahui temannya. Betul sudah itu. Jadi menurut Sobri, Islam adalah I'isat, subuh, zuhur, apa lagi? Apa? Asar, maghrib. Wah, luar biasa. Apa lagi? Siapa lagi yang menjelaskan tentang Islam? Apa itu Islam? Jadi anak-anak santri itu kalau ditanya tentang Islam, baru tidak tahu tentang Islam, berarti hanya numpang Islam aja, belum beragama Islam. Ya, ilmi. Terus? Iya, amil apa? Amil. Agama yang selamat. Berarti kayak tahu apa? Yahudi, Nasrani itu tidak selamat. Tidak. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, apabila dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka baginya akan diberikan pahala. Jadi dikatakan Al-Quran sendiri yang bilang, orang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, masuk surga juga. Kalau begitu apa maksudnya itu? Dikatakan agama yang selamat. Berarti Nasrani selamat tidak? Kira-kira kalau ada yang tanya di luar, apa itu Islam? Islam itu agama yang selamat. Terus kamu ditanya balik sama orang, berarti Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa tidak selamat, yang dibawa oleh Nabi Musa tidak selamat. Apa agamanya Nabi Isa? Nasrani. Nabi Musa Yahudi umatnya. Berarti Nabi Musa masuk neraka karena agama yang dibawa bukan agama selamat. Nabi Isa masuk neraka karena agama yang dibawa bukan agama selamat. Bagaimana itu kalau ada yang bertanya begitu? Betul sudah tadi agama yang selamat, tapi kalau pertanyaannya yang mana saja itu agama yang selamat? Jadi kalau saya, ya betul tadi agama yang selamat secara bahasa, Al-Islam adalah agama yang selamat. Jawabannya kalau ada yang bertanya seperti itu, bilang saja seluruh umat-umat terdahulu yang penting beriman kepada nabinya terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad masuk surga semua. Yang penting beriman kepada nabinya.
Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, lalu masih tetap bertahan pada ajaran yang lama, maka itulah yang dimaksud agama yang diyakini, bukan agama yang selamat. Tapi selama waktu Nabi Isa masih hidup, Nabi Musa masih hidup, dia beriman kepadanya, kepada agama yang dibawa, maka tetap masuk surga, tetap dianggap orang yang beriman. Dan seluruh agama yang dibawa oleh nabi-nabi Allah itu adalah Islam. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Islam. Kalau ditanya apa nama agamanya Nabi Musa? Islam. Apa agamanya Nabi Isa? Islam. Apa agamanya Nabi Adam? Seluruh ajaran yang dibawa oleh mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Ya. Makanya dikatakan agamanya Nabi Ibrahim itu Hanifan, apa lagi? Musliman. Muslim kan kita katakan orang Muslim juga. Cuma dalam kitab Al-Jawahirul Kalam dijelaskan bahwa al-Islamu huwal iqraru bil lisan, yaitu diucapkan oleh lisan, wa tasdiqu bil qalbi, ya, dibenarkan oleh hati, bi anna jami'a ma jaa bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Ya. Jadi diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati bahwa sesungguhnya seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun, itu hak dan benar, maka baru kalian dikatakan Islam. Kalau ada di sini tidak meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah kebenaran, maka kalian bukan Islam. Betul ada di sini, Ustaz, saya ini yakin bahwa Allah itu ada, tapi saya tidak percaya apa yang dikatakan Muhammad Rasulullah, maka kamu bukan orang Islam. Karena syarat keislaman adalah itu tadi, meyakini baik secara lisan dan membenarkan lewat hati bahwa sesungguhnya segala yang dibawa oleh Nabi itu adalah kebenaran. Ya, paham sampai sini? Apa Islam? Meyakini, mengucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati segala apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu seluruhnya adalah sebuah kebenaran. Luar biasa ini. Siapa yang buat ini? Hah? Putrinya atau putranya? Amma kue, harusnya putrinya malu. Masa putranya yang bikin teh buat ustadznya? Di mana ember panas? Hah? Saya kira kau masak sendiri juga. Pasti besok ini putrinya juga tidak mau kalah. Pasti dia bikin kopi, minimal kopi susu, tambah kuenya. Pasti dia merasa malu malam ini, merasa kalah. Besok pasti dia lebih enak dia besok. Ya, mungkin 1 termos dia bawa besok. Kemudian pertanyaan yang ketiga, masih banyak kah waktu? Ma arkanul aqidatil islamiyah
ay asasuha. Apa-apa saja rukun-rukun akidah Islam. Arkanul aqidatul islamiyah sittatun, bahwa rukun-rukun akidah Islam itu ada 6. Wahia al-imanu billahi ta'ala, iman kepada apa? Kepada Allah. Wal imanu bi malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Wal imanu bi kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Wal imanu bi rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah. Wal imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wal imanu bil qadri, beriman kepada ketentuan Allah, ataukah beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu pembukaannya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu tadi, itu sudah ada jawabannya. Ya. Mulai dari ma ma'na aqidatul Islam, kemudian ma ma'na Islam, kemudian ma arkanul aqidatul Islam. Insyaallah kalau ada pertanyaan seperti itu, insyaallah kalian sudah bisa menjawab. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama, al-mabhasul awal. Pembahasan yang pertama, fil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Tadi kan sudah diperincikan rukun-rukun iman. Ada rukun iman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada Rasul. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bertanya, ada lagi pertanyaannya. Jadi setiap persoalan ada semua pertanyaannya, kemudian dijawab. Ya. Awas nanti ada yang tidak ada tulisannya, saya periksa. Ya. Intinya yang penting-penting aja ditulis. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara global, secara umum. Ya. Wa anna taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Bahwa meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Ya. Jadi Allah memiliki seluruh kesempurnaan. Ya. Wa munazzahu an jami'i sifatin nuqsan, dan Allah jauh dari segala sifat-sifat kekurangan. Kenapa menghadap ke sana ini pengajian ini? Bukan menghadap ke depan. Apa-apa di situ? Jadi tulis sesuai apa yang kamu tangkap. Ya. Apapun yang kamu tangkap itu saja yang kamu tulis. Tidak usah seluruh apa yang Ustaz sampaikan kamu tulis. Tidak bisa. Yang penting-penting saja kamu tulis, yang kamu tangkap. Oh, ternyata yang disebut Islam itu mengucapkan dengan lidah dan membenarkan lewat hati. Cukup itu, kalau itu aja yang kamu pahami, yang bisa kamu tulis. Ya. Kemudian bagaimana caranya beriman kepada Allah secara global? Mengakui, meyakini bahwa Allah memiliki seluruh kesempurnaan dan jauh dari segala kekurangan. Jadi Allah itu seluruh sifatnya sempurna dan dia terhindar dari segala sifat yang kurang. Itu Allah. Jadi kalau ada orang, ada yang mengaku Tuhan tapi penuh dengan kekurangan, berarti bukan Tuhan. Ada di sini mau jadi Tuhan? Kalau ada di sini mau jadi Tuhan, mau jadi Allah, satu syaratnya, segala kesempurnaan harus kamu miliki dan segala kekurangan harus menjauh darimu. Ya. Sakit, nah itu kekurangan. Allah tidak bisa sakit. Oh Ustaz, lapar kau Ustaz, berarti kamu bukan Tuhan. Ya. Karena lapar itu adalah kekurangan. Mengantuk kau Ustaz, berarti kamu bukan Tuhan. Karena masih ngantuk.
Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur. Ya, kalau ada tidur di sini, saya ini Tuhan, baru tidur. Bukan Tuhan. Termasuk pengakuannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Jadi manusia yang pernah mengaku dirinya Tuhan itu Fir'aun. Sampai dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan yang agung. Baru mati. Berarti bukan Tuhan, karena binasa. Paham sampai sini? Nah, jadi itu tadi, meyakini cara beriman kepada Allah secara global, yakin bahwa Allah punya segala kesempurnaan, dan yakin pula bahwa segala kekurangan itu jauh dari Allah. Ya, manusialah yang punya kekurangan, manusia jauh dari kelebihan. Allah seluruh yang ada pada dirinya adalah kelebihan dan jauh dari segala kekurangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsila. Bagaimana beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara rinci, ya, secara khusus. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujudi wal qidami wal baqa'i wal mukhalafati lil hawadisi wal qiyami bi nafsihi wal wahdaniyah wal haya wal ilmi wal qudra wal irada was sam'i wal basar wal kalam wa annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Paham? Tahu artinya itu? Meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bil wujud. Allah itu ada. Bil wujud ada. Allah itu maha ada. Masa kalian tidak tahu ini? Kalian sering nyanyikan ini. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada. Kan ada yang nyanyi kan? Itu apa itu? Sifat apa itu? Sifat wajib. Sifat wajib Allah ada berapa? Masa tidak ada yang tahu? Ada 20. Ya. Jadi gampang aja dihafal ini, pakai nyanyian. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, kan? Jadi kalau dengan nyanyian mudah kamu hafal. Dan wajib kamu hafal sifat-sifat wajib Allah, ya. Coba semua sama-sama kita. Jadi ustadz dulu baru kalian ikut, ya. Dengar dulu per bait. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada. Coba semua. Allah wujud qidam baqa mukhalafatunil hawadisi qiyamu bi nafsihi
wadaniya qudrah iradah. Coba lagi. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Lagi. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Sudah hafal? Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Lagi. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Sudah hafal? Hah? Belum. Sekarang tulis saja dulu nama-nama Allah Al-Wujud. Al-Wujud itu apa tadi artinya Al-Wujud? Maha ada. Allah itu ada. Kemudian wal qidami, terdahulu. Jadi terdahulu, tidak ada yang mendahului. Ya. Ya Allah terdahulu, Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Dia akan tetap ada meski segala sesuatu telah tiada. Bahkan Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan Dia akan tetap ada meski kata ada sudah tidak ada. Pusing? Saya juga pusing. Jadi itulah maknanya al-wujud. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada. Nanti kalau kamu ceramah di kampungmu, dialah Allah yang maha ada. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Dan Dia akan tetap ada meski kata ada telah tiada. Orang begini dari pondok mana itu? Kemudian al-qidam terdahulu, al-baqa. Al-baqa apa artinya al-baqa? Bukan baqa. Lang anu Ustaz Sagar baqa. Al-baqa itu kekal. Tidak binasa. Allah itu kekal. Al-baqa. Al-qidam terdahulu. Jadi al-wujud ada. Yang kedua al-qidam terdahulu. Yang ketiga al-baqa kekal. Kemudian wal mukhalafati lil hawadits. Al mukhalafatu lil hawadits, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak usah tulis bahasa Arabnya, tulis saja bahasa Indonesianya. Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadits. Al mukhalafatu lil hawadits. Allah wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadits wal qiyam bi nafsihi. Allah itu berdiri sendiri, Dia tidak butuh pembantu.
Jadi Allah itu tidak butuh pembantu yang bisa pijit-pijit dia, yang bisa bawa rantangnya. Allah tidak butuh itu. Ya. Allah berdiri sendiri. Dia menciptakan langit, bumi beserta dengan isinya itu tanpa bantuan yang lain. Ya. Itulah makna bahwa Allah itu berdiri sendiri, tidak mengharapkan selain dari dirinya. Ya. Bahkan justru sebaliknya, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah tidak pernah bergantung kepada selain dirinya. Itulah makna al-qiyamu binafsi. Sedangkan selain dari Allah, seluruhnya bergantung pada Allah. Ya. Kemudian wahdaniyah. Wahdaniyah al-qidam. Wahdaniyah itu Maha Esa. Allah itu tunggal, Esa. Jadi tidak ada istilah Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Tidak ada. Allah itu Esa. Kemudian Kudrah. Kudrah itu Maha apa? Maha kuasa. Kemudian Iradah, Maha berkehendak. Iradah, berkehendak. Kemudian ilmun, Maha mengetahui. Hayatun, Maha hidup. Sam'an, basar. Kalamun, qadiran. Ini sudah masuk waktu, ya. Jadi insyaallah kita akan ulang kembali pekan depan. Usahakan anak-anakku bisa hafal itu, ya, nyanyiannya Allah yumkidan baqa mukhalafatun hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniya qudra irada ilmun ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayyan sami'an basiran mutakalliman. Allahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.